Keesokan harinya, Zain sudah diizinkan pulang. Safira dan Lutfi juga ikut pulang ke rumah Zain. Karena mereka berdua memang diberi tugas oleh kedua orang tua mereka untuk menjaga pria itu. Makasih ya, ucap Zain pada Safira dan Lutfi. Sama-sama, abang mau makan apa? Sini biar Vira masakin, ucap Safira. Apa aja, asal jangan nasi dan mie. Tapi tadi Rian OTW ke sini. Bawain aku bakso sama lontong. Nggak usah deh, nanti yang dari Rian nggak kemakan. Jawab Zain sembari menyamankan tubuhnya di sofa. Rian. Oh, oke, jawab Safira. Namun ia menatap Lutfi. Seakan Lutfi ingin bicara sesuatu dengannya. Benar saja, setelah meletakkan barang-barang Zain di kamar, Lutfi menarik tangan sang istri dan mengajaknya berbicara. Kamu ngerasa aneh nggak sih Bun sama tingkah Bang Zain? Tanya Lutfi. Aneh? Aneh kenapa? Dia memang begitu. Arogan, bodoh, kolot, menjengkelkan, nyebelin. Mau menang sendiri. Yang pasti nggak peka. Udah itu lengkap, jawab Safira kesal. Bukan itu maksudku. Dia itu sakitnya aneh nggak sih? Lutfi terlihat bingung memilih kata. Aneh gimana? Asam lambungnya begitu, muntah, mual, pusing, nggak mau makan. Safra masih asik dengan pekerjaannya merapikan barang-barang Zain. Ih, Bunda mah nggak ngerti maksud Mas. Mana ada orang kena asam lambung makan milih. Yang ada mah semua makanan dia nggak mau Bun. Lah ini, lihat mie dia geli. Lihat nasi geli juga. Nggak mau cium bau wangi-wangi. Emosinya nggak stabil. Menurut Bunda itu ciri-ciri kehamilan simpatik nggak sih? Secara kita tahu mantan istrinya lagi hamil anak dia. Luti menatap Safira dengan tatapan penuh tanya. Safira diam sesaat. Mencoba mencerna apa yang suaminya katakan. Sebab apa yang Lutfi katakan tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah kenyataan yang terjadi pada Zain saat ini. Kamu benar juga Mas. Bisa saja begitu. Hahaha, menyenangkan sekali. Anak-anak mereka memang pinter. Abang dihukum pakai cara nggak kelihatan. Hahaha. Rasain, syukurin, kapokmu kapan? Safira terkekeh sendiri. Membayangkan betapa menggelikannya jika itu benar terjadi. Jangan keras-keras. Nanti orangnya dengar. Ucap Lutfi memperingatkan. Tetapi Safira tidak peduli. Kenyataan yang mungkin terjadi itu, nyatanya membuat seorang Safira puas. Andai saja dia bisa membantu dua anak abangnya itu. Ia ingin menendang setiap detik perut Zain biar dia mual terus. Biar tahu rasa, semakin pria itu menderita, semakin Safira merasa bahagia. Jahat loh Bunda ngetawain abang. Kan nggak enak Bun, kehamilan simpatik itu kalau parah. Bisa lebih parah dari hamil beneran. Contohnya kayak abang inilah. Keluar masuk rumah sakit, dikira asam lambung. Makan obat asam lambung tetap aja kan nggak sembuh. Lutfi kembali mengutarakan apa yang ia pikirkan. Terang saja, ucapan itu semakin membuat Safira tertawa. Lucu saja, ternyata abang bodohnya itu sedang menjalani hukuman. Ya Tuhan, ada ya begitu. Tapi Vira yakin, dia, si pria bodoh itu sedang menjalani hukuman. Ini kabar luar biasa. Kira-kira apa ya kata Papa kalau tahu kabar ini? Haha, Papa senang sekali. Bahkan aku yakin, Papa pasti akan berdoa. Semoga anak-anak abang semakin gencar kasih bapak bodohnya hukuman. Ucap Safira semangat, sedangkan Lutfi hanya tersenyum. Sebab dia pernah merasakan hal seperti itu. Ketika ibunya Naya mengandung putri mereka. Tawa Safira terhenti ketika mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu dan ternyata itu adalah suara Vita yang sedang bertengkar dengan Rian. Mereka berdua saling berebut mendapatkan hati Zain. Menggunakan makanan yang ia bawa. Sedangkan Zain hanya cuek dan asik-asik memainkan gamenya. Apa yang kalian lakukan? Tanya Safira. Ini nih, Rat, tukang ojek jelek ini, sok banget. Jawab Vita kesal. Sok gimana sih Non?
Kan abang memang mintanya makan ini. Abang kan udah bilang nggak mau nasi. Nanti mual lagi. Muntah lagi. Masuk rumah sakit lagi. Emang non mau pacar non itu masuk rumah sakit lagi? Jawab Rian berani. Sebab ia sudah terlanjur kesal dengan Vita yang terus memaksakan kehendaknya. Ya kan dia udah lama nggak makan nasi Ra. Balas Vita, mencoba membela diri. Kamu kasih aja makanan yang kamu bawa Rian. Biar nona ini aku yang kasih tahu, ucap Safira dewasa. Baik non, jawab Rian sopan. Sedangkan Vita cemberut, ia menatap kesal pada sahabatnya itu. Maaf Fit, bukan aku belain Rian. Tapi selera makan abangku sedang buruk. Aku harap kamu mengerti, ucap Safira mengingatkan. Entahlah, Vita terlihat masih kesal. Dari sana terlihat jelas bahwa Vita memang tidak bisa mengerti Zain. Tidak bisa sabar menghadapi Zain. Lalu bagaimana mereka bisa hidup bersama jika begini? Safra tak mau terlalu menasehati Vita dengan ucapan-ucapan yang mungkin akan sulit Vita terima. Tetapi dalam diamnya Safira kembali mencari cara untuk mempertemukan Zain dan juga Vita. Semakin cepat mempertemukan mereka, maka akan cepat pula masalah ini selesai. Malam pun tiba. Safira masih berusaha keras memikirkan cara untuk mempertemukan mereka. Safira yakin, Zain tidak akan berkutik jika sampai melihat kenyataan yang ada. Dan soal Vita, Safira juga yakin bahwa Vita tidak akan sebuta itu untuk terus melangkah maju. Saat dia tahu bahwa kenyataan yang ia hadapi tidak semanis impian. Hei, ngapa ngelamun? Tanya Lutfi sedikit mengagetkan. Aduh, kaget aku mas. Ucap Safira. Ih gitu aja kaget. Tanpa diminta, Lutfi langsung memeluk sang istri dan memberikan kecupan penuh cinta di pipi wanita yang ia sayangi itu. Sedangkan Safira masih diam dan menatap kosong langit-langit kamarnya. Ngelamun mulu, lagi mikirin apa sih? Lutfi kembali mencium pipi. Kali ini lebih nakal. Karena tangan itu tak mau diam. Ih, mas, Vira lagi nggak pengen, Safira merajuk. Tapi mas pengen Hani. Kamu terlalu sibuk ngurusin abangmu. Sampai lupa sama aku, suamimu ini, Lutfi cemberut. Kini gantian Safira yang tersenyum. Lalu untuk meredakan kekesalan sang suami, Safira pun mencium penuh cinta bibir pria yang berhasil meluluhkan hatinya ini. Maafkan aku suamiku, bukan aku melupakanmu. Tapi aku lagi mencari cara gimana supaya bisa mempertemukan Bang Zain, Kak Zi dan Vita, ucap Safira jujur. Lutfi malah tersenyum. Lalu dengan penuh semangat ia pun membisikkan ide yang ia punya pada sang istri. Safira mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan sang suami. Sesekali Safira tertawa, sebab menurutnya ide yang disusun oleh Lutfi sangat brilian. Menurutnya dan wajib dicoba. Oke, Vira setuju, ucap Safira bersemangat. Oke, siap. Aku siap membantu kapanpun dibutuhkan. Asalkan malam ini jangan menolakku, ucap Lutfi penuh nafsu. Jika sudah begini, apalah daya seorang Safira. Mau tak mau ia pun pasrah melayani keinginan suami tercintanya. Tentu saja, dengan cinta dan kasih sayang yang tulus yang ia miliki untuk pria ini. Kabar buruk diterima Laskar dan Laila dari Nadia. Yang tak lain adalah sahabat dekat Zi, sekaligus mata-mata mereka. Nadia mengabarkan bahwa saat ini Zizi sedang dirawat di rumah sakit karena pendarahan. Zi kelelahan, lalu ketika selesai mandi dia terpeleset, sehingga membuat calon ibu ini mengalami hal yang tidak diinginkan tersebut. Ya Tuhan, apalagi ini? Masalah datang terus. Lama-lama papa pukul kepala mereka berdua. Biar nggak bikin orang tua khawatir terus. Ucap Laskar sembari merapikan berkas-berkas yang berserakan di meja kerjanya. Sabar pa, bukankah itu wajar kalau orang hamil banyak masalah? Sabar ya, sabar. Ayo cepetan. Nanti kita bisa ketinggalan pesawat, balas sang istri lembut. Pusing ma, kapan mereka berdua dewasa, bisa menjaga diri? Satunya baru keluar rumah sakit, satunya pula masuk. Astaga, gerutu Laskar geram.
Seperti biasa Laila enggan menanggapi ocehan sang suami. Sebab dia kalau lagi moodnya jelek, semua orang akan dianggap bersalah meskipun mereka tidak tahu apa-apa. Ya, menjadi pasangan Laskar sungguh tidak mudah. Harus tahu kapan harus berucap, kapan harus menjawab ucapan pria itu dan kapan harus diam. Serumit itu menghadapi Laskar. Ya, pria dengan tingkat arogansi tinggi harus bertemu dengan wanita lemah lembut yang ia cintai. Karena itu adalah obat dari segala obat. Di dalam pesawat, kerisauan tampak jelas tergambar dari wajah pria paruh baya ini. Bagaimana tidak, wanita yang mengandung keturunan keluarganya sedang berjuang mempertahankan bayi-bayi itu. Jangan cemas, Pa. Mama takut tekanan darah Papa naik lagi. Percayalah, Zi pasti bisa jaga calon bayinya. Ucap Laila memperingatkan. Papa jadi kesal sekali dengan Zain, Ma. Harusnya dia jaga itu calon ibu dan calon bayi-bayinya. Bukan malah main gila dengan wanita lain. Laskar menatap kosong ke arah kursi yang ada di depannya. Karena dia nggak tahu, Pa, kalau bayi itu ada. Coba kalau tahu, aku rasa dia nggak akan berbuat seperti itu. Mama sangat tahu bagaimana Zain. Kelakuan dia kan mirip sekali dengan Papa. Arogan tapi hatinya lembut. Laila melirik sang suami dengan lirikan manja. Agar pria aneh bin arogan itu tidak marah dengan ucapannya. Sebenarnya Papa juga pengen kasih tahu Ma. Tapi Mama kan tahu. Zi aja nggak mau kasih tahu ke Zain. Karena dia pasti punya alasan. Kita nggak bisa langsung kasih tahu dia. Biar dia mikir. Wanita itu nggak bisa dipermainkan. Cinta ya cinta dan dia sudah memilih. Jadi Papa rasa, kalau memang kita mau kasih tahu Zain sebaiknya kita tanya sama Zi terlebih dahulu. Zi izin nggak kalau misalnya suami bodohnya itu tahu kalau mereka calon orang tua? Jawab Laskar. Kali ini dia serius. Seandainya Zain bilang kalau dia menyesal dan memang cinta sama Zi, apakah Papa akan kasih tahu dia? Tanya Laila lagi. Tentu saja, Papa pasti akan kasih tahu dia. Dan dia berhak memperjuangkan hati calon ibu dari bayinya itu. Tapi kenyataannya lain, Ma. Jawaban yang dia berikan ke kita itu sama halnya dia tidak menginginkan Zi. Jadi Mama pahamlah maksud Papa. Laskar kembali menatap lepas pada arah mata memandang. Rasanya sedih saja jika ingat jawaban yang pernah Zain berikan waktu itu. Putranya itu begitu sempit pemikirannya. Hanya cinta dan cinta. Apa cinta? Dia sendiri saja tidak tahu bagaimana mencintai dengan baik. Bagaimana memahami cinta itu sendiri. Pemikiran Zain begitu kolot dan sempit menurutnya. Sesampainya di rumah sakit, Nadia gemetar karena Laskar langsung minta dirinya untuk segera menemuinya di ruangan yang telah disediakan. Bukan hanya Nadia, para tim dokter yang menanganinya dibuat kalang kabut. Karena Laskar begitu marah, dia mengancam akan mengobrak-abrik rumah sakit ini jika sampai terjadi sesuatu pada menantu dan cucunya. Laskar mau pihak rumah sakit melakukan upaya penyelamatan dengan sempurna. Ia tak ingin terjadi kesalahan sedikit pun. Bagaimana bisa dia pendarahan? Tanya Laskar pada Nadia. Itu Pak, itu anu. Kak Zi terpeleset di kamar mandi. Jawab Nadia jujur. Terpeleset di kamar mandi. Kenapa bisa? Apakah tidak bersih kamar mandinya? Tanya Laskar. Tidak tahu, maaf. Nadia terlihat sangat takut. Kakinya begitu gemetar. Bodoh. Umpat Laskar. Nadia terjingkat. Lalu tak ada perbincangan lagi. Laskar memilih menemui dokter sebelum ia menemui Zi. Sebab ia harus tahu bagaimana kesiapan mental Zi nantinya. Laskar tak mau jika kedatangannya nanti malah membuat Zi semakin drop. Di akhir pihak, Zi tersenyum ketika melihat Bima sang sahabat datang untuk menjenguknya. Bukan hanya itu yang membuat Zi senang. Bima membawakan buah yang ia inginkan. Matoa, ya Zi sedang menginginkan itu. Dan demi buah tersebut, Bima sampai harus meminta pulang terlebih dahulu. Setelah melakukan seminar di Papua. Astaga, dasar bumil ada-ada saja. Hai, gimana keadaanmu?
Tanya Bima sambil meletakkan buah yang Zi inginkan. Baik Bim, alhamdulillah. Astaga, itu buah pesenanku. Makasih Besti. Kamu emang sahabat terbes. Jawab Zizi girang. Rayu. Oh iya, Kak Stefan mau kamu jadi model baju di butiknya. Dia udah nitipin endorse buat kamu. Cepat sembuh, biar cepat aktivitas lagi. Ucap Bima sembari mengupaskan buah yang udah ia cuci. Yah, aku harus bed rest. Gimana dong? Jawab Zizi kesal. Sabar, namanya juga ujian. Kak Stefan juga ngerti kok. Dia siap nunggu kamu buat pemotretan. Bima menyerahkan buah itu dan Zi mengambilnya dengan senang hati. Kalau nggak suruh cari model yang lain aja Bim. Nggak mah kalau nungguin aku sampai sembuh. Kan dia mau dagang, ucap Zi. Udah aku bilang, tapi dia cocok sama kamu katanya. Hoki kamu gede di model. Petik 2. Bima terkekeh. Hili, mana ada begitu. Zi terlihat begitu menikmati buah yang dibawa oleh sahabatnya itu. Tapi bener loh Zi, baju yang kamu pakai hari itu udah habis terjual ludes. Aku lihat sendiri kok. Makanya dia pengen pakai kamu lagi. Kali ini dia mau coba bikin brand khusus buat Bumil. Siapa tahu hoki lagi katanya. Jawab Bima lagi. Benarkah? Ya syukurlah kalau begitu. Kali aja aku dapat endorse lagi. Zizi tertawa, begitupun Bima. Ya sejak mereka bertemu lagi, Bima banyak memberikan jalan rezeki untuknya. Dari awal dia hanya menjadi reseller. Lalu setelah ketemu bosnya langsung, Zi malah diminta jadi model pengganti. Lalu sekarang sang big boss malah mau membuatkan dia brand sendiri. Gimana udah kabarin suami belum? Udah izin sekarang jadi model? Tanya Bima, kali ini dia serius. Sebab ke belakangnya ia tak ingin disalahkan. Sebenarnya Zizi ingin menceritakan apa yang telah terjadi pada sang sahabat. Tetapi entahlah, rasanya Zi malas saja jika nantinya Bima akan bertanya panjang lebar.